Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Selamat datang kepada teman-teman yang baru gabung dan sangat luar biasa bagi teman-teman yang sudah lama gabung dari mulai saham Gocapan ID sampai sekarang jadi update saham ID. Sekali lagi apresiasi buat teman-teman. Terima kasih semuanya telah mendukung channel ini, baik yang like, yang share, yang berkomentar, sangat luar biasa ya. Yang banyak-banyak mendoakan saya sampai sekarang, saya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Saya pun berdoa kepada teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman ya. Yang telah memberikan donat berupa super tank, terima kasih. Mudah-mudahan supaya teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Baik teman-teman ya, di weekend ini ya. Selamat weekend teman-teman, jangan lupa liburan bersama keluarga di rumah. Jangan sama yang lain. Oke teman-teman, kita baca komentar dulu ya dari Bro Yono Day ya. Saham BIRD katanya ya. Jangan di lock dulu ya, lupa saya teman-teman. Saya catat dulu teman-teman ya. BIRD ya. Lanjut dari Bro Andi Kaleng hadir, makasih ya Bro Andi Kaleng ya. Saham laba ya. Siap nanti Bro Andi Kaleng ya. Dari Bro Andi Kaleng hadir sama-sama, makasih ya Bro ya selama ini selalu mensupport channel ini ya. Salam untuk di rumah ya. Terus dari Bro John Azka ya. BRMS beli di 550 terus tiba-tiba naik ke 650. Belum sempat TP ya, teman-teman, masih posisi bagus ya. Mudah-mudahan dia mencapai harga tertinggi yang baru teman-teman ya. Itu kan baru harga yang PR dia selama 15 tahun, hampir 15 tahun ya. 15 tahun teman-teman ya. PR dia sudah kejemput ya, yang naruh 15 tahun ya, walaupun istri tidak cut loss, ketika harga sekarang ya masih diberikan keleluasan untuk bebas teman-teman. Kalau yang average ya luar biasa teman-teman ya. Dari Bro by update CNC ya, usaha masuk wattlist ya, tinggal dibahas aja. Dari Bro Avan di Ramadan ya, bahas emiten UDNG. UDNG ya. Oh deh, naik kita bahas nanti ya. Terima kasih arahannya. Makasih sama-sama ya dari Bari Bakti Prabantara ya. 893. Terima kasih ya bro telah komentar di channel ini ya. Salam terus di rumah ya. Dari Bakti Pribantara ya. BRM tercapai di target 650. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sudah kejemput, mudah-mudahan diberikan kebermanfaatan ya. Yang baru masuk, yang belum TP teman-teman ya, itu masih ada pungutannya, masih bagus ya si bandar forennya ya. Mudah-mudahan koreksinya tidak terlalu jauh ya. Dari Bro full nama 9 ya. Ipul name 93147 ya. Apa nih? Hadir sudah membagi, sama-sama bro ya. Yang penting kebermanfaatan. Salam tertukar di rumah ya, Bro Ipul ya. Dari Mr. Moren ya. NSSS akan dikerek harga ke 556. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti kita bahas lagi NNS ya. Dari Bro Reja Ahmadi hadir. Makasih ya bro selama ini support channel ini ya. Salam tertukar di rumah, terjaga kesehatan ya. Dari Bro Mirza ya. Dada katanya. Dada sering dibahas, Dada udah berapa kali kita bahas lagi ya. Oke, kita bahas lagi nanti ya. Dari Bro Shop 3763 ya. Bahasa ini masih nyangkut di Kepik April 210 BBYB 360. Baik, nanti kita bahas ya Kepik ya. Terus dari Bro Hasan ya. Nitip Okas, tanya Okas ya. Okas kita masukin ke wattlist dulu. Doanya selalu share. Amin, makasih ya bro ya. Prim kita bahas lagi Prim. Kalau PBRX jadi kayak Polu bisa nggak ya? Jadi profil perusahaan kayaknya agak sama ya. Terkadang teman-teman ya, mudah-mudahan sih bisa PBRX udah masuk ya. Kadang-kadang lain orang lain nasib teman-teman. Tapi mudah-mudahan kalau emiten mah kalau ada yang megang, biasa kalau yang sama-sama seperti itu salah satu penyebabnya ya biasa ke tokohannya teman-teman. Biasanya ke tokohannya ya. Keras sudah masuk ya, tinggal dibahas aja. Dari Rumode ya 1010, sehat bermanfaat selalu bro. IGS, PL ISAP, Sopa, IDEA ya. Koka udah dibahas ya. Berarti nggak sisanya nanti ya kita cek, kita tulis dulu AGS-nya dulu ya.
Nanti pas dibahas AEGS. Nanti pas dibahas nanti kita bahas semuanya. Atau nanti mungkin satu-satu teman-teman ya, sesuai ada yang lain juga gitu ya. Nah, kalau Koka udah hari ini. Tadi teman-teman Koka ya dibahas tadi. Kita cek nih Koka yang ada beritanya teman-teman, itu sudah update itu ya. Jadi Koka sudah update ya. Koka sudah update. Mana dari teman kita deh. Nah, dari Bro Rumah Udah ya. Nanti sisanya mungkin kita bahas kayak AGS, Pelan, Isap, Sofa, Idea ya. Sama Nine tadi ya. Koka dan Nine susun berapa lama? Makasih ya. Koka seminggu teman-teman, Nine masih selama sebulan ya. Itu saya belum menjelaskan teman-teman ya. Si video. Nah, yang Koka ini Koka nih sudah saya bahas di sini ya. Nah, mudah-mudahan Koka habis kena suspend, mungkin kena FCA teman-teman. Kalau baru satu kali, tapi sekarang sudah sekian harusnya 1 hari ya, ternyata berlanjut teman-teman ya, bisa seminggu ya. Nanti kalau seminggu tidak ada perubahan berarti sebulan. Nah kalau seminggu pasti FCA teman-teman ya. Nanti saya FCA juga seminggu, terus dia dilepas, jangan naik lagi langsung sebentar. Kalau dinaikin lagi bisa sebulan ya. Mudah-mudahan dia tidak naikin ya. Tapi kalau bandar pengen istirahat ya bisa aja ditaikin teman-teman. Tapi kalau diturunin berarti cenderung dia akan up, teman naikin nanti pelan-pelan. Itu ada sedikit lagi teman target utamanya. Untuk Koka, untuk ini belum saya catat ya. Lipe udah bagus teman-teman, Lipe ya. PMBL, Hoki, siapa lagi? Ibos ya, Ibos kita cek Ibos nanti ya. Ibos baru masuk lagi. Mandiri nanti kita kita bahas ya. Ini dari Bro SCPNet ya, bakal balik, tinggal tunggu aja waktu yang akan menjawab. Jadi ISG kita naik, tapi 4 bank ini malah turun teman, kecuali BBRI sama BBNI ya. Nah untuk Mandiri terakhir kan kemarin ada pembuangan ya, nanti kita bahas ya untuk BBRI-nya, BMRI-nya ya. Koka melanggar janji. Oh ini ada keterangan dari Koka nih. Koka melanggar janji 5 tahun setelah listing nggak boleh dibeli investor, makanya sahamnya disuspend katanya gitu ya. Itu keterangan dari Bro Comelin ya. Nanti kita cari beritanya teman-teman ya. IRSX katanya, IRSX ya. IRSX ya. NPGF. Siapa lagi? Zin sudah di SCMA ya, baru masuk. Buka, ini satu grup nih. Dari Bro Rusinadi ya. Goto sudah masuk, tinggal dibahas aja. Tapi weekend jika ada waktu tolong saham Isap kan baik, nanti kita bahas ya. PBRX sama Relev ya. Relevnya udah masuk kan belum ya? PBRX-nya udah masuk belum? PBRX udah masuk ya, tinggal dibahas aja nanti. Dari IE zone ya, HIL dan BBRM, HIL-nya udah masuk ya. Oh berarti tinggal dibahas aja. Ke bawahnya udah semuanya kan? Isap sudah, ADCP udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Oke teman-teman ya, pembukaannya tadi juga sudah. Teman-teman tinggal dilihat dulu babak pertama di sini ya. Ini update ya teman-teman, MSIE, Koka sama ini ya, udah update sini ya. Ini bagian pertama sama plus 2 sih teman-teman ya. Ini bagian pertama. Tapi kalau teman-teman kalau belum dilihat-lihat aja dulu ya. Dilihat-lihat aja dulu. Sebab itu ada yang ada yang belum tersentuh tanda kenaikannya ataupun penurunannya. Mungkin masih bisa update itu teman-teman, silahkan dilihat dulu ya. Saya baru bagian ke pertama aja di tanggal 19. Baik, kita mulai dulu teman-teman ya. Dari pembahasan IISG kita dulu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya teman-teman ya. IISG kita bagus ya. Open gap up bawah. Candle bullish berarti teman-teman ya. Hari ini 1,4 triliun. Keren teman-teman ya. Kalau kita gabungkan
hari ini ya, selama seminggu ini teman dari tanggal 15 sampai tanggal 19-nya belum dicatat. Oke, tanggalnya belum ya, baru angkanya aja. Jadi selama seminggu ini Foreign masuk 2,3 triliun dan Foreign keluar 944 ya. Jadi masih plus nih untuk apa namanya untuk minggu ini ya. Nah, kalau kita cek teman-teman ya, di minggu ketiga nih, pertama kan pertama di sini minggu kedua, sekarang yang minggu ketiganya ya. Jadi 238 ini, yang ini minggu ketiga nih. Kalau kita jumlahkan ya selama 3 minggu ini, Foreign masuk 3 triliun dan keluar 11. Artinya masih banyak pengeluaran teman-teman ya. Mudah-mudahan sih Jumat ini karena si Foreign masuk bagus teman-teman ya. Kita tunggu sampai 1 bulan ini Foreign apakah bisa menyusul untuk bisa masuk kembali atau dia malahan turun lagi ya. Tapi ini open gap bawah bagus teman-teman ya. Candle bullishnya ini candle bullish kan teman, candle bullish ya. Candle bullish mudah-mudahan bisa di up dulu ya. Walaupun ya pada akhirnya dia juga akan turun lagi gitu teman ke apa namanya ke harga, tapi lumayan lah. Minimal bisa nyebrang ke 8.100 dulu teman-teman ya. Biar semakin dikit ke target 8.500 teman-teman ya. Hari ini berarti si si Bay sangat senang sekali. Senang sekali. Kenapa? 27,8 triliun. Teman-teman bayangin aja itu transaksi untuk hari ini. Dan ya kita di angka 8.051 plus 43 poin atau 0,53% teman-teman ya. Keren hari ini keren. Terus si smart money pun bertambah dengan baik. Artinya si Foreign masuk, smart money masuk teman-teman. Keren ya. Selama ini kan smart money keluar di sini nih. Belum ada masuk, sekarang sudah mulai masuk teman-teman ya. Nah ini apakah pertanda baik? Ya mudah-mudahan sih pertanda baik ya. Cuman ini 4 bank ini tidak seiring sejalan dengan IHSG kita teman-teman ya. Malahan yang kemarin saya bilang itu yang seiring sejalan dengan IHSG adalah saham-saham ketokohan ya, Mr. PP terutama ya, yang semakin melepaskan diri dari harga tertinggi sebelumnya. Artinya sekarang itu saham Mr. PP banyak yang ada beberapa lah, bukan banyak, beberapa yang sudah mencapai harga tertinggi yang baru teman-teman ya. Keren ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke emiten BBRI dulu ya. Kita cek BBRI, saya juga tadi belum lihat teman-teman ya pas di sore harinya. Dia tidak kemana-mana teman-teman ya, di 4,2500 ya, open gap bawah teman-teman. Bukan tidak kemana-mana, ini open gap bawah ya, sesuai dengan IHSG ya. Bagus teman-teman, open gap bawah, bukan gak kemana-mana, dia open gap bawah teman-teman, jadi tidak ngikutin profil yang kemarin ya. Dan hari ini keren juga, Foreign terus berkumpul di BBRI ya. Hari ini 257,7 miliar Foreign masuk, keren teman-teman ya. AKZPBB sudah masuk lagi, bagus teman-teman ya. RX keluar ya, si AKZPBB masuk, si BK juga ikutan nih, bagus ya. Dan tanda kenaikan belum dijebol tapi sudah mulai bagus teman-teman ya. Tanda penurunan hanya situ sama shadow aja, biarin aja teman-teman ya. Saya pikir sih mudah-mudahan Senin bisa lah ngejebol tanda kenaikannya ya. Lebih dikit nggak jadi masalah, atau enggak open gap deh dia gitu. Kadang-kadang kan suka open gap. Jadi enaknya di saham BBRI ya, atau 4 bank ini open gapnya itu teman-teman ya. Terus penguatan semakin bagus ya, semakin ngikutin candlenya, baik Bana lokal ataupun Foreign cenderung seiring dan sejalan. Target tersedikit lagi teman-teman di angka 4460. Nanti kalau sudah satu tik aja teman-teman, cenderung dia akan up ya. Sekarang mungkin bagian daripada BBRI bisa di up teman-teman ya, untuk sementara BBRI bisa di up. Nah begitu teman. Jadi saya pikir si BBRI sudah mulai teman-teman ya. MA10 pun MA20 sudah mulai berada di bawah candle semua, dan MA200 hanya butuh MA200-nya dibelokkan. Sementara ini masih menuju ke bawah walaupun sedikit teman-teman ya. Kalau kita ukur di sini, dari sini nih. Nah, masih menuju ke bawah. Minimal diluruskan, untuk bisa lurus harus ngebreak. Dikit aja teman-teman ya. Tapi kalau sudah mencapai harga target sini, saya pikir sudah mulai melengkung ke atas lah teman-teman. Itu secara TA dan isiannya pun bagus, TA bagus ya. Kalau candle memang dia loncat-loncatan seperti kodok, biarin aja teman-teman. Lanjut ke BBNI, karena BBNI juga main terakhir sudah mulai di apa namanya. Pada kemarin di sini di MA200-nya ya, malah sekarang
di open gap bawah lagi teman. Jadi tanda kenaikan dong di sini teman-teman. Jadi tanda kenaikan di sini teman-teman nih. Ini kan gap teman-teman ya. Jadi gap itu harus dilalui. Jadi sekarang sudah mulai banyak tanda kenaikan, sudah mulai membaik teman-teman ya. Walaupun meninggalkan gap yang sangat lebar. Perhatikan EMA 200-nya masih menuju ke bawah. Butuh dia itu break sampai ke level sini teman-teman nih. Ke angka 460 tapi dengan candle hijau harusnya. Jadi si EMA 200 sudah mulai diluruskan, artinya sudah mulai sideways ya. Nah, saya melihat ini EMA 200 masih menuju ke bawah, teman, walaupun hijau hari ini, tapi teman ya, kan open gap bawah teman-teman ya. Nah, itu meninggalkan jejak kenaikan juga dan meninggalkan jejak penurunannya, jejak penurunan teman-teman nanti ke depannya ini menjadi jejak penurunan dia. Kenapa? Itu kan open gap bawah. Terus dia bikin meninggalkan jejak seekor hijau teman-teman ya. Dia kalau ingin bagus ya harus bisa melewati MA 200 dan tentunya MA 200 harus diluruskan dulu ya biar menghadap ke depan dulu. Mungkin kalau sudah lewat 4610 lebih dikit si MA 200 saya pikir sudah mulai bisa lurus teman-teman ya. Sabar aja dulu kalau mau ngambil teman-teman, biarkan dia masuk ke MA 10 dulu, mungkin ada kenaikan sedikit demi sedikit lumayan ya. Karena kalau di 4 bank ini ya ngambilnya jangan terlalu banyak teman-teman, 2%, 3%. Tapi modalnya yang gedein, sama kalau ingin scalping di emiten besar seperti ini. Tunggu sampai MA10-nya menghadap ke atas, teman-teman. Tapi walaupun kemarin sudah melewati MA 200, hari ini masih net sell 86,2 miliar si foreign keluar dan bandar lokal pun terus keluar, teman-teman ya. Tapi selain CCJP, KKZ sama BK yang ngebuang, AKRX masuk di sini teman-teman sama si Aga sama si Algi. Saya pikir si Algi walaupun broker foreign KW teman-teman, saya punya kekuatan teman-teman. Cuman ngambilnya tidak terlalu banyak ya. Cenderung si Aka yang memimpin. Bagus kalau si Aka yang memimpin, bagus teman-teman. Mudah-mudahan besok ya minimal ke MA 200-nya lah teman-teman ya, biar membelokkan si MA 200-nya menuju ke depan dulu. Lanjut BMRI. Teman kita Mandiri ya. Coba cek deh Mandirinya. Mandiri. Dari Browin Jaya ya. Bank Mandiri saya turun di 4380, saya nyangkut di 4750. Apa mungkin balik ke harga 4800? Bisa saya cuan dikit. Mandiri sementara ini teman-teman dalam proses dia itu penurunan terus ya. 4000 ini tanda penurunan saya hapus ya karena sudah dilewatin, tinggal satu lagi nih di 4300 ya. Teman kita nyangkut di 4750, 4750. Nah, di sini ya, 4750 ya. Nah, di sini ya. 4750 di pas banget di tanda kenaikan di sini teman-teman ya. Apakah bisa ke sini ke 4800 akan balik lagi? Saya itu malahan menarikkan bukan ke 4800 teman-teman, ke sini nih. Ya, ini tanda kenaikan di yang 5100 teman-teman ya. Cuman saat ini memang lagi pembuangan dulu teman-teman ya. Nah, upayakan kalau dia tidak bisa menembus area 4300 itu baik ya. Satu, dia menjemput PR-nya, yang kedua tidak dijebol teman-teman. Kalau dijebol ya bisa ke level 4190 teman-teman ya. Nah, ini kan ada upaya nih open gap teman-teman ya. Ini sudah mulai banyak tanda kenaikan teman-teman ya. Kalau semakin banyak tanda kenaikan, si biasanya suka dipercepat kenaikannya. Nanti naikkan juga agak lumayan tinggi teman-teman ya. Kalau 4800 mah kejemput, iya kejemput, bahkan teman-teman tunggu aja sampai ke 4900 aja. Nah, di sini kan area atap apa ya? Atap sementara ya. Nah, teman-teman di sini aja nanti targetnya 4990, jangan ke 4800 tanggung teman-teman ya. Tempat sini aja nih. Biasanya ini agak sedikit sulit soalnya beberapa kali dia menyentuh tidak bisa, berarti dia akan melakukan percobaan ya. Biasanya kalau ke harga yang tidak sulit ditembus itu suka menyentuh dulu. Nah, kalau sudah di break, nah baru teman-teman ya, dia akan posisinya dia bisa up ya. Apalagi MA 200 aja dulu di sini targetnya nih. Cuman ya teman-teman harus bersabar dulu, kenapa? Karena si bandar lokalnya masih net sell ya, hari ini 329 ya. Jadi tunggu dulu sampai botol-botol si foreign-nya masuk kembali, karena 4 bank ini masih ketergantungan sama foreign teman-teman ya. Karena yang mempunyai
modal besar ya, adalah foreign teman-teman ya. Jadi harap bersabar aja dulu teman-teman ya. Nggak usah di-average teman, walaupun tidak di-average ya aman, tapi kalau teman-teman tambah muatan ya bukan average jatuhnya, tambah muatan aja untuk di BMRI mah. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10-nya di bawah candle kembali. Jangan coba-coba spekulasi teman-teman ya, kalau emiten ini kalau sebuah emiten MA10-nya masih berada di atas candle. MA10 sama MA20 sama 200 berada di bawah candle, di atas, sorry sorry. Cenderung teman-teman lebih baik santai aja dulu ya, walaupun ada kenaikan biasanya sementara. Pastikan MA10-nya sudah mulai di bawah candle teman-teman ya. Baru teman-teman melakukan perencanaan setelah itu ya. Oke, nikmatin nanti kenaikan sementara teman-teman ya, bisa ke level 4.700 dulu ya, ke harga pasnya gitu teman-teman ya. Nanti lebih baik teman-teman di sini aja nanti targetnya 4970 aja. Ya. Tanggung 4.800 mah teman-teman ya. Ingin kalau 4.800 ya. Ke 4.900 aja. Karena di sini kenapa saya bilang ke sini aja? Satu masih di bawah MA 200, yang kedua emang tahanan ini agak kuat, nah besok disentuh sama shadow. Nah, manfaatin shadownya nanti teman-teman. Tapi untuk sekarang karena bandar forenya belum masuk, sabar dulu ya, sabar dulu. CMA pun masih posisi di atas, artinya masih posisi downtrend. Kecuali di breakdown sampai sini 4750 teman-teman. Mungkin sudah mulai bisa berputar balik dan si bandar lokal atau si foreign sudah mulai masuk. Karena smart money baru sedikit yang masuk teman-teman ya. Baru hanya riak-riak aja teman-teman. Oke, sudah tinggal BBCA sekarang teman-teman. Oke, BBCA. Jadi BMRI seperti teman-teman ya. Kalau biasa BBCA mah nggak ada yang nerima kan teman, nggak ada yang nerima, nggak ada yang punya kan. Karena memang setiap hari dibahas teman-teman ya. Oke, BBCA sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Nah, sudah mulai masuk BBCA nih ya. Karena penurunan saya bikin di sini penurunan ya. Kenapa? Karena ini open gap bawah, terus dia meninggalkan jejak penurunan ya. Jejak penurunan apa? Yaitu berupa si ekor hijau teman-teman ya. Nah, ini saya kasih tanda orange teman-teman ya. Karena kata teman kita, ganti dong warnanya, katanya yang turun sama yang naik. Iya juga sih teman-teman ya. Makanya saya butuh masukan kepada teman-teman ya. Oke, sudah mulai bagus, sudah menyentuh MA10-nya. Tinggal tunggu konfirmasi dulu, teman-teman. Biarkan si foreign masuk terus dan biarkan si MA10-nya menghadap ke atas. Tanda kenaikan di angka 8075, teman-teman ya. Harus bisa menembus dengan body. Nanti target yang terdekatnya dulu ya. 8350, teman-teman, target terdekatnya. Nah, mudah-mudahan bisa dijebol. Nanti targetnya jangan ke di atas dulu sini, teman-teman. Ke sini aja dulu ya. Angka 9 ribuan dulu cukup dah. Kenapa? Karena satu, dia menyentuh MA 200 untuk konfirmasi apakah kuat atau tidak. Yang kedua, kalau sudah mulai dilewati cenderung akan bagus karena sudah melewati harga tertinggi sebelumnya. Dan perhatikan hari ini si foreign sudah mulai masuk walaupun sedikit ya. 67,5 miliar ya, untuk ukuran BCA masih sedikit teman-teman. Ada yang masuk AKZPRX ya, yang masuknya 3 broker teratasnya dia jadi net buy 67,5 miliar. Si bandar lokalnya 97,1 ribu lot ya. Sudah mulai membaik teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak jebol area 7525. Sebab kalau jebol nanti di level 7375 teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai open gap, mudah-mudahan open gap langsung dem gitu ya sini ya. Biarkan dia menaikan jejak penurunan, memang biasanya seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah kuat, biar itu akan menjadi target penurunan nanti di masa depannya. Kenapa sekarang saya akan memberikan tanda penurunan sekarang ya, biar nanti ke depannya saya tidak memberikan tanda lagi teman-teman. Oke teman-teman, cukup ya BBCA, BMRI, BBNI sama BBRI. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan punya teman-teman ya. Satu, PKTR. PKTR masuk ya. Mudah-mudahan bisa ke bahas semuanya teman-teman ya. Sudah terlalu lama ya nunggunya ya. Dari Bro Muhammad Hildan ya 2689. Bahas VKTR, broker GR tanggal 16 masuk 3 miliar. Keren. Broker GR itu bagian daripada bandar teman-teman ya. GR, pas banget teman-teman ya. Kalau dari saya sih dulu udah sampai dari tahun 2024 teman-teman dibahas ini. Ini target yang kedua teman-teman ya, sudah sampai dengan shadow. Tapi target di tanggal 30 bulan 8 pun sudah mulai tercapai teman-teman ya.
Saya hapus dulu ya, untuk tanda kenaikannya bagus banget teman-teman ya. Kenaikannya keren banget, di sini sudah tercapai. Nah ini, seperti biasa teman-teman ya, saya kasih ke tanggalnya aja yang saya rubah ya. Kenapa? Karena biar ketahuan ini di update-nya terakhirnya kapan teman-teman ya. Ada salah satu lah yang saya rubah teman-teman ya. Nah ini kan sudah tercapai teman-teman ya. Saya hapus dulu. Kita gantikan di sini aja, di clone aja teman-teman. Nah ini kan sudah mulai ada tekanan teman-teman. Target saya hanya tercapai dengan shadow aja. Jadi apakah akan up lagi? Kita cek di sini. PKTR. Kata teman kita ada si apa namanya? Biar masuk 3 miliar keren teman-teman ya. Tapi pembuangan sekarang si Poren 2,9 miliar teman-teman. Berarti sekitar 2 triliunan teman-teman keluar nih si apa namanya si Poren ya. 2 triliun kalau keluarnya teman-teman. Enggak ya. 2,9 miliar ya. 2,9 miliar teman, sorry. Ini si Poren 2,9, 2,7 miliar, 1,1 selisihnya ya. JPTPBK masuk. SL, YPU bergerak bagus teman yang masuk nih. Coba tanggal 18-nya. GR masuk 1,4, 17-nya 1,9, 16-nya. Wah sebenarnya teman-teman si GR makin bertambah terus. Wah dikuasain sama si GR ini teman. Jadi tanggal berapa nih? Tanggal 15 ya. Seminggu ini dikuasain sama si GR. Ya walaupun hari terakhir ya teman ada yang ngebuang teman-teman ya. Salah satu bandar ngebuang lumayan 150.000 lot. Tapi ditambungnya sama si KI sama si YB. Nah, si I juga sudah mulai masuk. Ini broker bagus semua teman-teman ya. KI, YBI itu broker bagus. GR juga sudah masuk lagi ya. Kita cek VKTR ini masuk kemana? Masuk kemana? Iya teman-teman ya. VKTR emiten ya up duluan. Terus dilongsorin ini milik bandar. Nah, ada kesempatan kalau bandar udah ngeberikan area tengah di sini di 162. Nanti targetnya bisa ke harga atap teman sini 224 ya. Tapi jangan tinggi-tinggi di sini aja 205 teman-teman. Ini milik bandar ya 392. Nah, sementara ini bandar Poren keluar nih habis teman-teman ya. Kalau kita ukur dari tanggal 9 September, Poren sudah mulai habis ya. Nah, bagaimana kalau dia bisa di-up lagi, harus ada pungutan dari Poren lagi. Cenderung akan membaik. Tetapi hari terakhir ternyata ada si Jetpan yang ngambil ya, lumayan juga 55.000 lot atau 969 juta ya. Hampir 1 miliar teman-teman ya. TPBK sebagai penggembira di situ teman-teman ya. Karena target saya belum tercapai dengan baik dengan body, akhirnya biarin aja teman-teman ya. Nanti ini ada area penurunan di sini teman-teman ya, aman ya. Kalau dia turun ke 169 aman. Sampai mana level amannya minimal setengah ataupun ke MA 10. Dia akan lebih bagus lagi kelihatan apabila candle yang panjang ini teman-teman ya tidak bisa dilalui minimal ditinggalin 1 atau 2 tick di angka 144 lah teman-teman ya. Cenderung itu akan bagus ya. Apalagi kalau dia sideways tidak lebih daripada itu di sini sideways aja teman-teman ya. Terus ya masuk 10 sampai 20 belum pernah dilewatin, cenderung akan up-nya. Nah, ini mudah-mudahan si Bandar Poren jualan di atas dan ada pengambilan lagi mudah-mudahan teman-teman ya. Karena ini masih ada peluang ke harga atap ya di angka 203. Saya punya nggak di atapnya? Ternyata saya tidak punya teman-teman ya. Berarti ini garda terakhir, target terakhir teman-teman ya. Sudah target terakhir bagaimana dong? Gitu ya. Kita ceklah teman-teman apakah ada peluangnya untuk ke harga atap. Ini gap teman-teman ya. Oke, kita gedein dulu. Ini gap teman-teman. Nah, gap teman-teman ya. Masih ada peluang teman-teman harga atapnya. Dia masih punya PR dikit nih. 226 teman-teman targetnya ya. Tapi dengan satu syarat ya dia harus bisa melebihi ini dulu teman-teman ya. Nah, apabila nanti tanda target yang saya canangkan di sini tidak ditembus dengan body, teman-teman, cenderung dia akan turun ya.
Turun sampai apa yang tadi saya bilang itu. Selama dia tidak putus dari MA10 sampai MA20-nya masih posisi bagus. Apalagi ketika koreksi tidak terlalu dalam tapi si barang lokal atau meskipun ngambil lagi. Peak dia akan melanjutkan kenaikan ke angka 226. Terlepas dari berita apapun ini yang saya lihat, ya. Posisi MA10 ke atas, MA20 ke atas, MA200 pun ke atas, tapi Bandar Foreign keluar dulu, hampir tidak menyisakan barang teman-teman ya. Tapi ternyata si ZP sudah mulai ngambil per hari ini ya. Mudah-mudahan kalau dia turun yang tadi saya bilang ya, mulai ditahan tidak lepas daripada candle panjang ini akan cenderung membaik, bahkan bisa di up ke angka 226. Terlebih lagi kalau si Bandar Lokal tidak jualan signifikan ya, cenderung itu akan terus membaik teman-teman ya. Kita cek Bandar Lokal siapa yang ambil hari ini. Ada broker bagus ya tadi ya. Oh, sudah ya ada si KI. Ya, sama PKTR bagus ya. Tinggal tunggu aja ke 226. Tapi kalau dia jebol, nah ini kalau dia jebol nih ya. Saya punya tanda penurunan ke sini. Aman banget teman. Cuma sini doang nih. Jadi jangan jebol area sini ya. Sehingga di situ 12 itu aman teman. Jadi kalau dia turun ke level MA10 masih aman sebenarnya. Cuman jangan apa namanya jangan dalam-dalam lah gitu kan. Jadi batasin minimal di sini ya, di angka 141 ya. Ya teman-teman, ada Adro ya. Adro nih, Adro. Adro beritanya negatif terus teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Bagian dari perjalanan teman-teman. Dari Bro Danastri ya 1131 bahasa Adro. Terus dari Bro Eko Hermawan bahasa Adro ya. Nyimak Adro katanya. Adro terakhir dibahas tanggal 14 ya. Oke, kita cek. Ya, Adro masih turun teman-teman, jangan ambil dulu ya. Karena MA10 sampai MA20 pun masih berada di atas ya. Bahkan tanda penurunan semua yang saya tandain semua tercapai dengan baik ya di sini teman-teman. Ini tercapai dengan baik, semua tercapai tanda penurunannya. Ini masih kalau dia jebol area sini hati-hati ya. Saya kasih tanda penurunan lagi sini bisa ke level 1575 teman-teman, hati-hati. Karena dia lagi downtrend. Kenapa downtrend? Dengan sangat jelas MA2 harus berada di atas teman-teman ya. Nanti target gue jangan jauh-jauh ya ke MA2 saja. Untuk sementara ini lebih baik sabar dulu teman-teman ya. Nanti mungkin ada kenaikan sementara gitu ya. Kemana bisa ke level 1775. Cuman untuk saat ini belum dulu. Kenapa? Karena MA10 berada di atas candle, MA20 di atas candle ya. Jadi setiap MA10 kalau di atas candle teman-teman ya lebih baik teman-teman sabar dulu. Jangan spekulasi ya. Karena kalau spekulasi teman-teman nanti akan terus-terusan spekulasi ya. Artinya boncos juga gitu teman-teman ya. Bila nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 1835 teman-teman ya. Nanti lihatin dulu MA10-nya ya. Kalau MA10 sudah menghadap ke atas, saya pikir situ akan mulai up. Tapi target pun jangan tinggi-tinggi, jangan di atas MA200 di sini aja. Ya angka 2120 dulu ya. Karena potensi penurunan masih ada. Kalau udah sini, kalau dia tidak mampu bertahan, cenderung dia akan turun kembali. Makanya nanti perhatikan MA200-nya. Kalau sudah mulai bisa minimal itu menghadap ke depan deh teman-teman ya, cenderung dia akan up. Kalau sekarang lebih baik walaupun ada kinar hijau teman-teman tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas, yang suka saya bilang gitu ya. Nah seperti teman-teman ya, nanti mungkin karena MA200 berada di atas jadi teman-teman kenaikan yang sementara, biasanya dia tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya, jadi kan hari 1, 2 nih teman-teman ya. Nah, apa bisa ngebreak sini ke angka 1700 teman ngebreak ya. Nah, tinggal lihat MA10-nya. Kalau sudah ngebreak MA10-nya masih menuju ke bawah, jangan ngambil dulu. Kenapa? Karena posisinya masih ada kemungkinan turun. Tetapi kalau sudah mau dibelokkan ke tengah, dengan nanti konfirmasi satu candle hijau lagi atau candle merah, yang penting nanti si MA10-nya menghadap ke atas. Nah, mungkin teman-teman bisa masuk di situ. Cuman kenaikannya jangan tinggi-tinggi ya. Mungkin bisa ke level 1800 ataupun ke atas 1890 ya. Nah, ini sudah mulai bagus nih, si Foreign sudah mulai masuk hari ini ya. 6,7 miliar teman-teman ya foreign masuk, kita cek siapa yang masuk, si AK, OZP sama si AK sama si B broker bagus semua teman-teman ya. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik dan Bandar Lokal sudah mulai tipis penjualannya teman-teman. Tunggu dulu teman-teman ya. Tunggu dulu sampai dia masuk benar-benar masuk ke MA10 ini. Ada KIYB nih di Bandar Lokalnya, ada si IP juga, ada YJ juga ya.
Tapi ngambil tidak terlalu besar, tapi yang lumayan besar adalah KI sama YB sama teman-teman kita. Tapi teman-teman kita ternyata disinyalir ada bagian daripada smart money. Tapi kalau secara TA tunggu dulu ya sampai betul-betul MA10-nya menghadap ke atas dan berada di bawah candle si MA10-nya, teman-teman ya. Oke, posisi sedikit lagi ke harga murah ke angka 1492 ya. Ini milik fundamental. Kadang-kadang milik fundamental itu ya ditandai dengan fundamentalnya teman-teman ya. Ini malah secara fundamental kalau secara PE rasio ini 1300. Sekarang kan 1600, berarti cenderung mahal ya. Tapi kalau berdasarkan PBB di angka 2000-an ya. Kalau berdasarkan PBB ya cenderung murah gitu kan. Banyak kalau saya targetkan ke level 2120 pun masih bisa kalau mengejar PBB, tapi kalau mengejar PE rasio cenderung ya sekarang mahal teman-teman ya. Lebih baik tunggu dulu konfirmasi biarkan EMA sebelumnya berada di bawah candle dulu teman-teman ya. Oke, ada sebetulnya lanjut ya, ada unik teman-teman ya. Ada unik. Unik kalau saya bawaan deh, masih ingat saya deh bawaan deh teman-teman unik ya. Oh ada nih benar ya. Dari Mutewekil ya. Dulu tuh kan baru apa namanya? Baru kebahas teman-teman unik ya kalau karena saya diginiin nih teman-teman ya. Coba deh pakai tulisan besar ya. Kadang-kadang suka nggak ke apa namanya? Nggak kedetek ya. Mohon maaf teman-teman. Kita cek ini karena udah lama ya. Ya tidak bahas unik. Nah, masih posisi turun, teman-teman. Tunggu dulu konfirmasi ya. Masih ada area penurunan di 314. Dan ini supportnya sudah dijebol, teman-teman ya. Lebih baik sabar dulu. Nah, ini tanda kenaikan kemarin dijebol nih. Oh, tanda penurunan di sini, teman-teman. Cenderung turun ya berarti ya. Oke, tanda kenaikan baru dibikin ya, satu. Nah, kita kasih tanda kenaikan dulu deh. Semakin banyak tanda kenaikan, semakin bagus, teman-teman ya. Ini area penting ya, 416 area penting. Kenapa harus dijebol itu kalau pengen ke atas? Itu penting gini. Kita bikin permudah aja apa-apa itu teman-teman. Jangan sampai dipersulit ya. Tanda kenaikan di mana lagi ada gap. Nah, gap teman-teman. 390 gap ya itu ya. Area di mana lagi? Di sini ada tanda kenaikan enggak? Di sini aman, aman. Sini berani. Kurang gede men. men. Kurang gede, Bro. Kalau gede mah kelihatan banget teman-teman nanti nih. Tuh kan kelihatan banget kan. Ternyata bukan di sini tanda kenaikannya nih, di sini teman-teman. Nah, 366 ya. Biar saya rempetin dua deh di sini deh, gitu 384-nya ya. Ini bukan tanda kenaikan. Nah, ini ada tanda penurunan nih ya. Sip. Nah, kalau dia turun ke level sini itu masih aman ya. Saat ini masih aman. Jangan sampai jebol-jebol nih menanti nih. 314 menanti. Oke, kita cek untuk isiannya. Nah, teman-teman ya, kalau lihat dari unik, teman-teman ya. Perhatikan bandar lokal lagi keluar dulu nih. Ini yang warna hijau ini keluar dulu. Tapi bandar foreign kita geser dulu. Dia masuk, keluar. Terakhir masuk. 509 juta. Teman-teman kita cek siapa yang masuk tanggal 19 CC. Ya, broker yang suka memaaf harga, teman-teman ya. Nah, kalau sudah bisa memaaf harga, biasanya kejadiannya itu si unik ini, teman-teman ya. Kalau CC, sorry. Kalau CC ngambil, teman dia tuh suka ngumpulin barang, terus maaf harga dan jualan. Biasanya seperti itu. Ini mudah-mudahan mendapatkan kebiasaan itu. Apabila teman ini kan posisi turun nih ya. Nanti mungkin targetnya ke sini dulu teman-teman, ke angka 366. Kecuali kalau dia dijebol ke area 390 cenderung dia akan up. Karena saya udah menjebol MA10 sama MA20 kan, tapi kalau sini kan hanya menyentuh MA20 aja. Nah, yang bagusnya sebenarnya harusnya sideways dulu teman yang bagus itu. Tapi kalau pengen buru-buru silahkan aja gitu kan. Cuma nih kenaikan sementara aja. Kenapa? MA200 berada di atas candle ya. Nah, kalaupun naik, teman-teman targetnya jangan jauh-jauh 456 ataupun nanti di angka 418 yang penting ini. Karena harga tertinggi sebelumnya kan di sini teman-teman yang lumayan nih kelihatan banget. Nanti harus di break ya. Ya terutama ya di sini juga yang saya bilang itu ya, kalau dia tidak sanggup sampai ke sini dengan body teman-teman ya ke angka 368 jadi akan turun kembali. Melihat MA sebelumnya masih menuju ke bawah dan MA20 pun masih menuju ke bawah, artinya masih posisi turun. Ya, dilihat dari MA200 pun kan begitu teman-teman. Jangan spekulasi dulu, tunggu.
sampai betul-betul si MA10-nya di bawah candle kembali, teman-teman ya. Nah, ini posisinya lagi turun gunung. Ini 41 milik Bandar, masih ada peluang turun ke level 164. Emiten ini ada emiten yang di-downtrendkan. Dari harga 200 ke harga 55 ya. Habis itu langsung nanjak sampai ke level 743. Oke, udah pasti ini bukan milik fundamental, teman-teman. Makanya saya lagi memperkirakan kalau untuk fundamental itu batasnya di PE ratio berapa gitu, teman-teman ya. Saya lagi ukur-ukur dulu ya, tapi sementara ini pokoknya PE ratio yang di atas 50,01 itu udah fix itu milik Bandar aja, teman-teman ya. Jangan pedulikan fundamentalnya, yang penting dia itu melaporkan keuangan aja, dan melakukan untung ataupun rugi, yang penting dia melakukan keuangan. Pasti Bandarnya akan ngelola dengan baik, teman-teman. Oke, jadi untuk unik jangan ngambil dulu sebelum MA10-nya di bawah dan menuju ke atas. Ini sudah bagus, teman-teman. Si Bandar Forex sama si Bandar lokal sama poinnya aktif. Keluar masuk itu aktif, bagus, teman-teman ya. Keluar masuk itu aktif. Cuma untuk saat ini sementara ini ya, karena MA200-nya berada di atas, jadi potensi kenaikan sementara ya. Kecuali kalau si MA200 dijebol dan dia tidak mau turun lagi dari MA200. Kalau sekarang kan masih di atas, masih jauh. Jadi nanti teman-teman jangan ke atas dulu ya. Targetnya hanya di bawah MA200 saja. Maka ini titik krusial itu nanti di sini. Naga tertinggi yang sangat jelas itu di sini. Oke. Untuk sementara itu dulu ya teman-teman ya. Bandar Forex sudah mulai masuk, nanti nikmatin kenaikan sementaranya. Bisa ke level 366 atau ke angka 384. Tapi kalau level sini dia tidak mampu dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Karena melihat MA10 sama MA20 yang lagi menuju ke bawah. Sip, teman-teman, unik seperti itu ya. Cukup ya, unik ya. Roti sekarang teman-teman. Saya pinginnya sih ngebahas sampai 2 jam, 3 jam gitu teman-teman. Dulu kan ada yang protes, jangan lama-lama. Udah saya batasi. Ini saya minta, saya bilang satu hari ada yang 1 jam deh. Roti ya, kita cek roti. Roti masih di bawah candle teman-teman ya, si harganya ya. Memang sudah mulai rintik-rintik sih teman-teman, tut gitu. Tapi pungutan masih cenderung menuju ke bawah, cenderung apa namanya dijual teman-teman ya. Nah kita cek deh, Power ini kan baru udah masuk si NI sama si YP nih. Kita lihat Bandar Lokasi kakak nih suka ingat nggak waktu saya cerita si Isya si kakak itu. Jadi dia ngumpulin banyak tapi jualnya sebentar aja si kakak itu. Jadi tapi itu cikal bakal, teman si kakak itu ngumpulin barang, terus dia bikin hentakan, teman-teman, kalau nggak salah bikin hentakan, dia keluar, nah biasa digantiin sama bandar lang lain, teman-teman ya, model di Asia tuh, teman-teman. Sekarang kan sudah ke 100 ya, dulu itu si kakak yang ngumpulin barang di bawahnya, teman, terus dia jualan cuma sedikit doang. Selanjutnya dia cenderung tidak ada, gitu teman-teman ya. Terus dia itu diteruskan sama bandar lain. Nah, tapi di sini tidak terdeteksi sebagai bandar si kakak, teman-teman ya. Kita cek dulu deh ya. Nah, si RS mana yang ngumpulin bagus juga. Ini broker yang tidak ternama, teman-teman. Biasanya kalau broker yang tidak ternama ya untuk kode brokernya itu biasa dikuasain sama bandar. Sebab mereka itu kadang-kadang untuk adminnya emang agak sedikit mahal, teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Nah, biasa dipakai untuk bandar gitu, teman-teman. Harus yang bermodal besar lah di situ ya. CD, RS, ya PD. Nah, PD itu sebagian ada retail, ada bandar, ada smart money juga. Campuran kalau PD ya. Kalau Excel ya mungkin campuran ada smart money sama retail aja, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, ada broker yang tidak terlalu dikenal tapi sudah ngumpulin barang, tapi tidak signifikan pengambilan, teman. Jadi harap bersabar aja untuk roti, teman-teman ya. Ini emiten roti. Emiten apa maksud saya, teman-teman? Roti. Emiten yang diantrenkan, apakah emiten yang sudah dikembalikan ke hukum dasar? Oh, roti sudah dikembalikan ke hukum dasarnya, teman-teman ya. 19 milik fundamental, sabar dulu ya. Kalau yang mau ngambil, sabar dulu. Kenapa? Perhatikan teman-teman ya, MA10-nya. Kalau ada kenaikan dengan gap ya, kenaikan dengan gap, hati-hati ya, dia bisa turun kembali, teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah mulai dilewatin, tapi dia akan keluar dengan, saya kasih tanda kenaikan di angka 82, berarti semakin tinggi.
Berarti kan dia naik kan, tapi dengan gap teman-teman ya, hati-hati biasa suka turun kembali. Lebih baik tunggu sampai betul-betul MA10 menghadap ke atas dan isian ada. Sementara ini Bandar Poren oke lah ngisi teman-teman ya, untuk tanggal 19 ada nih ya. Tinggal 21 jutaan teman-teman ya. Ada si Edi, ada si EP nih yang ambil gitu kan. Tapi belum signifikan. Ingat karena si MA 200-nya masih berada di atas candle, teman-teman cenderung dia hanya kenaikan sementara. Bila mana naik tidak mampu melewati 820 dengan body plus 1 tick, cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah melewati 820 dengan 1 tick, saya pikir sudah harus dipertimbangkan. Lihat EMA 10-nya tinggal tunggu konfirmasi aja. Apa yang harus teman-teman tunggu? Isian bandarnya sudah masuk apa enggak, ya, atau bandar Polres sudah masuk apa enggak dengan luasa. Karena potensi penurunannya masih ada. Jadi walaupun ada kenaikan hanya sementara aja apabila MA 200-nya berada di atas, teman-teman. Oke, tapi kalau yang menyicil mah silakan aja sampai kalau positif, teman. Nama juga nyicil, teman-teman, jadi jangan banyak-banyak kalau nyicil mah ya. Karena si MA 10-nya berada di atas candle, masih posisi penurunan. Oke, lanjut roti tidak ada yang punya, kita cek Humi. Humi udah lama nih saya teman-teman. Saya masih ingat Humi itu ya. Masih ingat sampai sekarang juga Humi karena saya tuh Humi tuh ikut dari lumayan inilah teman-teman, lumayan lama ya. Semenjak dari Gocapkan saya tidak ikut lagi. Ikut ngikutin broker yang saya masih kenal tuh YJYB ya, lokalnya. Bandarnya itu gantian tuh kalau yang foreignnya, kalau nggak BK sama CCC. Nah, sama BK cenderung dia kalau masih ingat, saya kalau nunggu sebelah kiri masih ingat tidak pernah dapat. Jadi saya cenderung dia itu setiap hari naik 1 tick teman-teman. Maka saya hajar sebelah kanannya, masih ingat tuh ya. Nanti saya keluar dia hanya 5% aja. Jadi pas dia udah lama naik tuh sekitar 5%, biasanya sampai 9 sampai 10% gitu ya. Cuman saya di 5% langsung keluar. Langsung turunin tuh, nanti begitu lagi diulangnya lagi BK tuh. Nah, kalau sama CC masih enak tuh. CC itu cenderung terus naik sama juga tetap dilongsorkan juga, cuman agak enak lah. Oke, untuk si Humi ini emiten ini milik fundamental teman-teman ya, 7.66. Emiten yang di-up duluan sekarang sudah mulai menyentuh harga tengah ke atas, tapi diturunkan kembali ke harga tengah ke bawah 135 ya. Kita lihat untuk lukisan market makernya. Ini si Banar Lokal sama si Poren jualan teman-teman ya, jualan. Tapi perhatikan dia jualan di atas ya. Harus ada yang ngambil salah satunya, dan sekarang sudah mulai diambil nih sama si Poren. Bila mana nih penjualan di atas, tetapi Banar Lokal sama Poren ngambil lagi di atas, peak, dia akan melakukan kenaikan lebih lanjut ya. Ini baru Poren aja yang ngambil teman-teman ya. Si Cece bukan. Oh, si Cece benar tuh ya teman-teman ya. Cece sama BK itu main bersatu nih. Biasanya misah teman Cece, BK. Sekarang sudah mulai bersatu nih, bersatu padu ya. Bagus pada teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, karena si Poren sudah ngambil, teman-teman ya. Tapi si Badan Lokal belum ngambil. Dia cenderung jualan di atas, harga tidak terlalu terjun. Tetapi di sini sudah dilalui nih, teman-teman ya. Karena kan kalian kena suspend di sini nih. Jadi wajar kalau dia diturunin dulu, teman-teman ya. Wajar kalau dia diturunin dulu, teman-teman ya. Nih tanda kenaikan saya bikin di sini ya. Nah, ini tanda kenaikan. Tanda kenaikan si kepala merah, teman-teman ya. Ini pas banget di tanda penurunan, tapi ada dorongan lumayan, teman-teman ya. Bila mana dia tidak jebol yang aman lah, teman-teman ya. Ini karena ada suspend, teman-teman. Targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Mungkin bisa ke level sini aja 186 dulu ya. Nah, dia mungkin akan melakukan percobaan-percobaan gitu kan. Tapi kalau ada kenaikan, dia tidak sanggup melewati 158, cenderung dia akan dibawa turun kembali. Nah, ini ada penurunan di angka 1008 dan di angka 81. Kalau terjadi penurunan kembali kan sudah jebol ya teman-teman ya, si kanal yang tinggi sudah mulai jebol ya, karena memang karena suspend ya. Suspend juga kadang mengganggu niat daripada untuk mengamal harga teman-teman ya.
makanya lagi turunin dulu ini teman-teman. Nah, mudah-mudahan ditahan di harga sekarang, teman, karena si Bandar Podang kan sudah mulai ngambil. Terus apabila ada kenaikan teman-teman yang saya bilang itu ya ke level sini, teman-teman digagiin sedikit ya. Ke angka 158 tapi hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun. Tetapi kalau sudah itu sama body saya pikir sudah bisa-bisa di up ke angka 185 gitu kan. Karena si Bandar Podang sudah ngambil. Tunggu sampai Bandar lokalnya ngambil lagi. Nih teman-teman di sini sudah masuk ada siapa nih? Mudah-mudahan sih ada broker luar ya yang ngambil. LG masih keluar teman-teman ya. Di sini ada si JP tapi ngambil sedikit. YB sudah masuk nih ya. GR, YB ya sudah mulai masuk sama si JP nih. Tapi masih dikuasain sama teman kita. Nah, bagi teman-teman yang punya di atas, santai aja dulu ya. Di atas itu kan di lepas ini agak mahal dikit sih teman-teman ya. Kalau mau average udah baru berapa persen? Karena kena suspend ini teman-teman, kalau dia diturunin 28% ya. Kalau dia dinaikin cenderung dia akan kena suspend yang kedua teman-teman. Kecuali kalau dia naiknya sedikit-sedikit ya, cenderung dia aman. Nah, lebih baik tunggu dulu teman, sabar dulu. Biarkan EMA 10-nya berada di bawah candle kembali. Karena kemarin baru aja dead cross ya. Di tanggal 18 dead cross, tanggal 18 dead cross. Nah, mudah-mudahan sini bisa didorong teman-teman ya. Kalau dia jebol teman-teman biarkan dia kalau level sini aja 109 sembari menutup gapnya ya. Jadi biarkan dia turun ke bawah aja untuk nggak jadi masalah. Yang penting dia nih ini kan uptrend teman-teman ya. Ini kan ada candle yang besar juga, ada tinggi juga di sini nih. Ini kan udah dijebol nih. Ini ke kabar terpahitnya ya. Bila mana jatuh ke level sini teman-teman ya. Tapi tidak dilepas daripada sini nih. 81 kan area tanda penurunannya. Nah, jangan dilepas di sini aja nih. Di 89 atau 90 aja teman. Cenderung dia bisa uptrend kembali ya kalau jatuhnya dalam contohnya gitu ya. Sampai ke level itulah dia mencari masih aman ya, masih posisi aman itu ya. Ya kalau sudah level MA 200 mah ya 50-50 lah teman-teman. Berarti si Humi ini lagi tunggu MA 10-nya berada di bawah candle dulu teman-teman ya. Dan si Bandar Loka harus ngambil dulu teman-teman biar si Bandar Forex sama si Baroka kompak. Begitu ya. Jadi jangan sampai dia kalau tidak bisa melewati area 159 cenderung dia akan turun kembali. Oke, untuk Humi begitu ya. Sabar dulu untuk kalau mengambil teman-teman ya. Karena sekarang strateginya sudah mulai beda teman-teman untuk si Humi ini. Nanti nikmatin ini bisa ke harga 224 teman-teman ya harganya. Oh sampai sini aja saya teman ya. Sudah mulai kesentuh sama saya dikit nih. Mulai bukan kesentuh ya, mulai teman-teman ya. Oke, mungkin targetnya sini tapi break di sini teman-teman. 185 kalau tidak bisa tembus ya cenderung dia akan turun kembali. Ya teman-teman ya, tunggu sampai MA 10 di bawah kena dan satu lagi barang lokal harusnya. BDKR. BDKR ya. Oh, pirenya belum di itu ya. Jadi saya catat dulu ya. Jadi saya catat dulu. BDKR, saya cek BDKR punya siapa? Dari Bro Pelangi Sel Effendi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, amin. Saya pun berdoa semoga Bro Pelangi Sales Effendi dalam keadaan sehat walafiat. Bahas BDKR. Baik, kita cek BDKR. Kita mulai dari posisi ya. Karena posisi itu menentukan, teman-teman. Oke, murah banget. Ini masih milik fundamental, teman-teman. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya kalau fundamental. Nah, kalau milik bandar, fake dia ke atas gitu, teman-teman ya. Kalau milik fundamental biasanya suka dibatasi lah, teman-teman ya. Tetapi tenang aja teman-teman, saya lagi melakukan yang namanya penelitian buat PE ratio ya. PE ratio tengah nih. Jadi milik bandar itu antara 50, kan sekarang masih di angka 50,01. Nanti mungkin ke depannya kita turunin bisa jadi di 40 atau 45 teman-teman ya. Jadi PE ratio yang milik 45 itu punya kebebasan di harganya ke atas walaupun secara fundamental tidak bagus gitu teman-teman. Tapi secara kepemilikan masih milik istilahnya bandar market makernya si BDKR. Contohnya seperti itu ya. Kita cek BDKR berdikari. Ini murah banget teman-teman ya. Nah, ini udah mulai dibengkokin nih teman. Sudah mulai bagus nih ya. Ini sudah mulai bagus. Tanda kenaik atau penurunan ya. Saya pindahkan ke depan aja di sini teman-teman.
Kita bikin lagi tanda penurunan di sini dikit. Sudah mulai tipis-tipis nih, MA200 pun sudah mulai mau nembus ke bawah, teman-teman. Tinggal nunggu aja ini, teman, tinggal nunggu ngegas doang ini mah, teman-teman ya. Tinggal tunggu ngegas aja ini ke MA200-nya. Diam aja di MA200, teman. Sini ada tanda kenaikan enggak? Aman. Nah, saya mau tarik ke sini nih, ada nggak tanda kenaikan? Takutnya tidak terlihat jelas. Ada, teman-teman. Seperti itu. Sip, sudah ketemu tanda kenaikan 169. Mesti gedein, teman, baru kelihatan ya. Sini aman. Nah, berarti sini, teman. Berarti sudah ketahuan di sini, teman. 169. Nah, ini titik krusialnya. Perhatikan nih, harga tertingginya 1, 2. Sudah mulai bikin tangga kan? 1, 2, 3. Sudah bikin tangga kan? Bila mana dia tidak, makanya saya bilang tanda penurunan nih, jangan sampai dilewati tanda penurunan. Hari ini sudah bikin ekor kembar ya. Nanti titik krusialnya di sini, teman-teman. Dia harus bisa melewati 169. Bila hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun lagi. Perhatikan, Mas shadow turun. Ini belum, Mas shadow turun, Mas shadow juga turun. Nah, kalau tanda penurunannya, contohnya dia naik lagi nih, sama shadow lagi kan, turun lagi kan. Contoh kalau turun nih, jangan lepas daripada sini ya. Kalau dia lepas 158, cenderung dia akan ke bawah kembali, bisa ke sini ya. Tapi kalau dia sudah naik, terus turun, tapi ditahan di area sini, mungkin area sini lah gitu ya. Yang penting dia jebol area sini lah. Itu cenderung masih aman. Ya. Jadi target yang terdekatnya 159 ke angka 169, lumayan 10 poin tuh teman-teman ya. Karena MA200 berada di atas. Kecuali ini. Jadi ada kemampuan dari seorang market maker untuk menembus sampai ke MA200. Biarkan lihat terus MA200 menghadap kemana dulu nih. Kalau sudah menghadap ke depan, udah siap-siap teman-teman. Sudah dipastikan kan si MA10 menghadap ke atas, MA2 menghadap ke atas. Lalu akan bisa up. Nah, itu secara kenal dulu ya. Karena begini teman-teman, perhatikan ketika dia ada kenaikan, cenderung diikuti dengan kemauan dari seorang market maker bandar lokal daripada BDKR. Nah, ini udah 3 hari nih si bandar lokal ngambil nih. Ya, saya pikir sih untuk bisa bisa ya. Cuman kesini dulu ya sementara. Kalau semua dijebol, nah kita akan lanjutkan nanti dan kasih kabar saya teman-teman ya. Nanti targetnya kalau sudah mulai di angka 97 udah fix itu teman-teman ya. Siap-siap untuk mengudara bisa ke harga murahnya di angka 270-an. Untuk sementara ini bandar lokal sudah mulai bagus nih. Bandar lokalnya untuk tanggal 9 ada si MG, walaupun di bawah teman kita. MG memimpin, ada si AZ. 17-nya si MG memimpin sama si BQ ada, YB juga ada walaupun sedikit. Nah, ini smart money sudah berkumpul, jadi bagian daripada YP, XC, teman-teman, TP, ETP, bagian daripada market biasanya. Yang sedikit-sedikit tapi suka di retail juga gitu. Cenderung masuk ke smart money. Jadi smart money, bandar lokal sudah masuk. Ditambah dengan foreign nih, foreign juga nih. Kalau kita ukur dari sini teman-teman, dari pengambilan sini. Coba ya tanggal 10 September deh teman. Kita cek dulu nih semana foreign. Ada si AK bagus 37.000 lot teman-teman. Sedangkan yang ke bawah cuma sedikit doang. Berarti masih banyak pengambilannya daripada penurunannya. Memang terakhir tanggal 19 si foreign keluar ya, akan sama si JP sama si BK. Tapi nggak jadi masalah karena barang lokal pun barangnya pun masih ada. Oke teman-teman ya, kemana dia harus jangan lepas di sini karena tinggi ini, jangan lepas di sini ya, minimal ditahan lah teman-teman. Kalau kita tidak ditahan ya hari ini benar harus di up gitu. Ya harus bikin kena panjang lagi nih, kena panjang lagi, terus tidak dijebol ya langsung teman. Ini milik fundamental teman ya, tapi makanya kalau milik fundamental targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, mungkin bisa ke angka 225 ataupun nanti ke harga murah yang angka 267. Tapi kalau sudah melewati MA200-nya, wah ikutin teman, ikutin aja terus MA200-nya ya, bisa semakin tinggi teman. Karena harganya pun sekarang di harganya murah banget. Oke sip ya teman-teman ya, si BDKR ya sudah mulai bagus ya, ini tinggal dihentakin aja. Ini ada buyback, ada aksi buyback nih teman-teman ya, 18 Juli sampai 17 September tahun 2020. Berarti udah selesai dong September teman-teman. WhatsApp-nya di up nih teman, saatnya di up nih ya. Wajar kalau dia lambat teman-teman. Tanggal
18 juta sama 7 juta. Broker AZ ya. Jadi si AZ tuh udah ada ketahuan, saya untung ditulis di sini teman-teman. Oh ya teman-teman ya, buybacknya mungkin sudah berlalu teman-teman ya, tinggal di up-nya. Mudah-mudahan terjadi ya. Minimal ke sinilah 197 atau 230. Kalau sudah lewat 230 ya ikutin aja MA 200-nya teman. Semakin menjauh daripada MA sama MA 20 nya bisa di up lebih tinggi lagi. Ya bisa ke harga minimal harga tengah ini pun belum pernah ke menyentuh harga atap. Suatu saat akan ke harga atap itu teman-teman ya. Karena harga pun sekarang sudah mulai murah. Murahnya murah banget. Oke teman-teman, begitu ya untuk BDKR ya. Lanjut habis BDKR ada HD teman-teman. HD. Udah 1 jam teman-teman. FCA kelas 1. Kalau kelas 1 mah aman teman-teman ya. 50 ditandain belum? Belum teman-teman. Kita kasih tanda 50 di sini teman. Nah, kita punya harapan ya. Kalau kita punya tujuan teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita itu trading tapi tidak punya tujuan. Mau take profit aja pusing, di mana sih take profitnya? Padahal teman-teman udah kalau yang mau take profit, udah saya cukuplah 100% dari saham FCA. Udahlah saya cukup ketika kebebasan. Sudahlah saya cukup dengan istilahnya kenaikan 20%, 30%. Nah, kalau orang-orang yang bersyukur akan ditambahkan, akan dimudahkan segala. Nah, ini pun tinggal sedikit lagi menyentuh 50. Dan bandar lokal pun cenderung ambilnya banyak, bahkan kemarin ada pembuangan pun sedikit. Dibanding dengan pengambilannya lebih banyak, pengambilan jangan hiraukan bandar foreign. Kenapa? FCA kelas 1 harga di 50 ke bawah hak prerogatif dari seorang bandar lokal. Jadi foreign hanya ikut-ikutan seperti retail aja, teman-teman ya. Apapun brokernya. Karena dulu itu si foreign yang saya bilang dulu itu si foreign tidak suka dengan kebijakan FCA yang 50. Karena dulu itu 50 itu adalah area semua bandar istirahat. Hanya tinggal naruh barang aja digedein udah istirahat. Tidak digerakin. Sampai si bandarnya memerlukan lagi dana dan semuanya sudah di up teman-teman ya. Nah tinggal yang 50-an dikerjain. Biasanya begitu, makanya ada yang sampai berapa tahun teman di 50 juta, tapi santai itu dulu itu. Kalau sekarang udah nggak bisa santai gitu kan, karena setiap harus diisi gitu kan. Setiap harus diisi, harus dikerjain, itu mau turun mau naik dikerjain aja teman. Nah HD ini lagi bagus, HD ini bagus ya, posisi uptrend. Saya tidak akan masih tanda kenaikan sama penurunan. Target HD atau FCA kelas 1 cuma satu. Target kebebasan di harga berapa itulah target. Habis target tercapai baru kita bicarakan kenaikan sama penurunan. Oke teman-teman, deal dulu ya untuk HD. Jadi bebasnya kalau sampai ke harga berapa enggak. Sampai dia bebas FCA itu targetnya. Yang kedua, habis bebas FCA kasih kabar saya, kita akan bicarakan untuk ke atas. Oke, kita cek HD di sini teman-teman ya. Ini kalau emiten FCA kalau dapat harta karun teman-teman ya. Tapi gitu teman-teman ya, jual apa namanya, beli susah, jual juga susah teman-teman ya. 0.00 fix EPS-nya negatif teman-teman itu ya. Dulu teman-teman ya, FCA itu ada hal yang dibenci, tapi sekarang sudah mulai dicintai. Makanya jangan berlebihan untuk mencintai, jangan berlebihan untuk membenci ya. Dulu dibenci, sekarang dicari-cari. Karena kenaikan 2000%, 1000%, bayangin aja. Bayangin aja teman-teman ya. Kalau teman-teman aja punya harga cuma di 15 perak, teman-teman. Harga sampai ke 100. Coba berapa persen teman-teman itu. Ya. Kan luar biasa teman-teman ya. Bayangin aja sampai 150%-an gitu. Punya 15% gitu kan. Cuma 15 perak teman-teman ya. Ya lumayan teman-teman kan, 15 contohnya kan punya 15 perak gitu kan, sekarang di angka 43. Selisihnya berapa tuh teman-teman? Sorry tadi. Sekarang 43 gitu. Selisihnya berapa persen? Berapa perak? 28 perak kan. 28 perak teman-teman dikali sekarang 43% gitu kan.
65%. Sorry tadi saya ngitung salah. Apalagi kalau teman-teman punya barang di bawah contohnya gitu kan. Punya barang di bawah harganya sekitar 200-an teman-teman ya. Tidak jauh cuma 125 ya. Contoh ini teman-teman. Nah, kalau dia di bawah contoh keluarannya berapa nih? 75 ya, kalau si HD ini 75 teman. Ini harga mentok 75 ya. Contohnya ini 75 nih teman. Sekarang 43 kan 75. Contoh ini ya. Berarti kalau teman-teman harga di bawah sini nih. Ini berapa perak? Oh, 1 perak teman. Bayangin kalau punya di angka 3 perak aja. Teman-teman 3 perak dikurangi 75 teman-teman ya. Sorry, selisih 75 itu berapa? Ya 75 gini ya. Berapa perak selisihnya? 72 perak teman-teman. 72 perak di 75 teman-teman. Contoh ya saya jawab ke atas itu kan. 96% teman-teman. Gitu teman. Jadi memang ini adalah harta karun teman-teman. Harta karun yang sangat luar biasa. Jadi begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sini menjadi pembelajaran buat kita ya di saham itu. Jangan kita benci, nanti akan dicintai teman-teman ya. Sampai dulu kenapa saya dulu bikin saham gocapan teman-teman, karena dulu banyak yang ngenye-ngenye saham gocapan. Ya enye-enye tuh teman-teman. Tapi tiba-tiba ketika harganya 60 70 dibeli. Orang lain cuan yang kali 50 karena punya strategi gitu kan. Nah, yang baru masuk yang dulu ngenye-ngenye akhirnya nyangkut kan 70 80. Pada orang-orang yang suka di saham gocapan itu tahu saya akan masuk di 50 nanti berapa bulan sudah dihitung sama dia teman-teman. Berapa bulan, mantoknya berapa tahun, kadang-kadang tahunan juga, teman yang tahunan juga 1 tahun, 1 tahun setengah. Tapi mereka benar-benar sudah tahu orang-orang yang bersabar mau logi itu orang-orang yang beli saham 50-an. Dia tidak bawel teman-teman. Kenapa tidak bawel? Karena dia sudah pengalaman di saham gocapan. Makanya dia kalau kita ada yang ketawa-ketawa teman-teman, wah wewe gitu kan, soal saham 50-an gitu kan. Berarti pas 70 80 yang harga 50 sudah keluar, siapa yang beli ya teman kita yang udah 70 yang dua ngenye-ngenye itu kan. Makanya saya bilang saya bikin saham gocapan saya bilang dulu kan. Yang waktu bikin channel pertama kan saham gocapan. Karena di situ ada peluang, tetapi peluang itu kadang-kadang bikin kita kesel kan. Makanya saya bilang ini ada angka 50-an, huruf khusus cuma 3 teman-teman. Ketika kita saham saham 50-an, makanya saya dulu terkena dengan 3S. Saya bilang terkena dengan 3S ya. Setiap saham 50 saya bilang ini 3S. Apa itu 3S? Sabar, sabar, sabar. Kalau sekarang sudah enggak ya. Saya tidak menganut SS lagi karena sudah umum sekarang teman-teman ya. Nah, sudah umum dan sekarang juga lagi bullish kan market. Saya kan ngebahas emiten ketika lagi downtrend tahun 2024 teman-teman. Itu downtrend itu ya. Ya sih kita downtrend tahun 2024 itu. Nih, IHSG sambil ngobrol aja ya. Tahun 2024 itu downtrend. Nah, di sini nih. Tuh kan tahun 2024 kan downtrend kan di sini. Ya, pada kecewa di sini. Saya masih ingat tuh teman-teman ya. Saham Antam itu gimana nih, sekarang sudah naik ke 3.500 teman-teman, hampir ke 4.000 malah. BRPT saya masih ingat 1.400, ada teman kita tuh yang sudah wah ini pas keluar 1.450. Sekarang harganya ya begitulah teman-teman ya. Saya bilang kenapa saya dulu saham gocapan gitu. Habis saham gocapan banyak yang nanya di apa namanya di atas saham gocapan, akhirnya ya kita bikin update saham ID deh saya bilang ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Karena saya punya prinsip setiap emiten, setiap saham lah, setiap saham itu punya sejarah, maka dia akan kembali ke sejarahnya. Apakah dia gocap ataupun dia istilahnya 1.000, 2.000 teman-teman, dia akan kembali. Nah, saya bagi dua lagi. Dia akan kembali karena fundamental, dia akan kembali karena bandar. Ya, saya bagi dua lagi teman-teman. Nah, sekarang kan FCA nih teman-teman, baru kan FCA, saya juga kan yang bisa bilang tragedi 30 Mei. Mungkin orang-orang apa sih tragedi 30 Mei? Itu ada tragedi ketika semua saham 50-an di FCA kan. Ya, dengan sarut marutnya, dengan bikin petisi, bayang aja. Tapi BI tidak bergeming. BI tidak bergeming, udah tunggu aja sekitar 6 bulan. Tapi sekarang perhatikan teman, banyak saham FCA
yang dicari. Pingin saham FCA. Ya, walaupun selihat fundamental ya kurang baik. Makanya saya bilang kalau saham FCA betul, carilah FCA yang kelas 1 aja. Ya, kenapa ya FCA kelas 1? Dia tidak macam-macam, teman-teman ya. Tidak macam-macamnya kan akan angka 5, angka 6. Itu kan ekuitas positif. Kalau FCA kan dari harga aja. Dulu harganya itu di 50. Tapi karena tidak ada transaksi akhirnya di FCA kan. Nah, sekarang itu saya lihat lagi, oh ternyata yang saya pikirkan ya mungkin teman-teman yang lain juga silakan beropini gitu kan. Kalau saya kan punya opininya, oh berarti sekarang emiten itu emiten kalau mau mengistirahatkan market makernya cenderung di FCA kan. Kalau ingin harga murah pasti di FCA kan. Itu strateginya. Sebenarnya kalau menurut saya bagus juga untuk kalau ada yang mau istilahnya yang tidak bermasalah gitu teman-teman ya, tapi ingin punya barang di bawah ya market maker akan melakukan yang namanya FCA kelas 1. Yang dulu itu di angka 50, sekarang dengan modal mungkin ya seperberapanya tuh teman-teman ya. Biasa 50 contohnya modal 50 miliar ya. Sekarang kalau ke angka 15 kan dipangkasnya berapa persen tuh teman. Yang harusnya cuma 50 miliar menjadi sekitar 15 miliar. 10 miliar sudah cukup untuk bisa mengangkat ke harga 50 ke atas. Apalagi mereka suka istilahnya dibagi dua. Kadang-kadang dia jualan di tengah dulu baru ngambil lagi. Model ini kan nih sudah ada jualan lagi nih, ya dia ngambil lagi. Itu bagus teman. Begitu ya. Oke teman-teman, ngobrol-ngobrolnya sudah dulu ya. Ini mungkin kayaknya hari Sabtu santai aja ya. Hari Sabtu kita santai. Oh, satu lagi nih Jince deh teman-teman. Saya satu lagi sorry ya. Oke untuk HD ya bagus teman-teman. Bagus bagus bagus. Pada lokal pun akumulasi. Biarin pada melakukan akumulasi mau jual silakan aja lah. Porennya jangan dipikirkan untuk FCA kelas 1. Jince sekarang ya. Jince. 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 Dari Bro Elisop ya. Bahas saham Jince katanya. Sudah harga 50, selanjutnya menuju ke titik mana lagi? Terima kasih kalian sudah bimbing kemarin loss. Oh ini kemarin sudah bimbing loss 89, sekarang karena ada akhirnya saya sudah profit 40. Mantap teman, ini yang pingin saya dengar dari teman-teman ya, apa yang tadinya teman-teman itu pesimis jadi optimis teman-teman, itu saya suka. Jadi kebermanfaatan, yang penting kebermanfaatan teman. Nanti teman-teman bisa disalurkan kepada yang lain juga gitu. Terima kasih sekali, semoga sehat. Amin. Makasih ya Bu. Ya. Makasih Bro ya, Bro Sis ya, Sis Alice ya. Salam untuk keluarga rumah ya. Ini kabar baik itu selalu saya nantikan dari teman-teman ya. Dari Bro Glenn ya, Glenn Massive ini. Jince walaupun segitu harga sahamnya sekarang 50 bisa turun lagi nggak? Dari Bro Ryan Alipnya ya. Update Jince dong katanya. Oke, kita cek ya Jince. Nah, ini yang sudah mulai apa? Ini teman-teman nih. Ini yang suka saya bilang teman-temannya pas di 50 sekarang ya. Kasih tanah 50 nih. Nah, saya kasih tulisan dulu nih. Tanggal berapa sekarang? 19 ya. 0925 ya. Di 50 teman-teman ya. Perkiraan bebas, perkiraan. Nih perkiraan bebasnya kita cabut dulu ya. Kenapa saya cabut dulu? Perhatikan teman-teman. Ada 1, 2 dan 3. FCA kelas 1, kelas 2 dan 3. Kita cek dulu nih, di sini Jince ini dia bermasalah 1, 2 dan 3 teman. Cek DX-nya. Dia punya notatif khusus ya. Kita lihat nih permasalahan apa. Adanya opini tidak menyatakan pendapat, disclaimer dari akun publik. Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Ya. Efek bersifat ekuitas dalam pemahaman. Jadi dia tidak mendapatkan pendapatan usaha. Berarti di sininya teman-teman kita cek nih. Ya. Nah, revenue-nya kagak ada teman-teman ya. Net income-nya ada ya. Rugi terus tapi revenue-nya ada. Izin lagi nih. Suruh usaha tapi yang usaha ini nggak ada pendapatan sama sekali, nganggur aja selama dua semester teman-teman, tidak ada penjualan, marketing tidak berjalan gitu teman-teman. Sedangkan yang namanya usaha itu
Yang dibutuhkan itu ya usaha teman-teman, mau dapat berapapun istilahnya gitu kan. Dia harus ada revenue-nya, ada penjualannya ya. Kalau tidak ada penjualan bagaimana mau mendapatkan keuntungan? Yang ada ya menggerogoti tabungan gitu kan, atau istilahnya simpenan ya. Jadi mereka harus berusaha teman-teman ya. Mendingan berusaha walaupun dapat 1 juta, 2 juta, tapi ada usahanya. Mau ada jualan lah teman-teman, kita jualan jualan apa kayak gitu kan, mau jualan lemari kayak gitu kan. Kalau 1 bulan ini atau enggak 1 semester tidak ada penjualan, dari mana dapat pendapatan? Tapi kalau masih ada penjualan masih enak kan, ada yang dijual gitu teman-teman ya. Kan pendapatan pasti ada walaupun sedikit ataupun kurang gitu kan. Mungkin eh, istilahnya istilahnya apa ya? eh, Sama biaya mungkin lepas daripada biaya gitu teman-teman. Artinya pendapatan tapi mendapatkan sesuatu teman-teman ya, atau barang kita ngejual sesuatu tapi beban lebih banyak nggak jadi masalah, yang penting penjualannya ada gitu kan, mau menang sedikit pun nggak jadi masalah. Kalau tanpa ada penjualan bagaimana mendapatkan net profit? Yang ada hanya simpanan yang diambil, kalau nggak mau jual aset teman-teman gitu ya. Dengan jual aset sudah masuk juga gitu kan. Makanya nih harus diusahakan. Jadi secara fundamental kurang baik. Ya, begitu teman-teman, 1, 2, 3 itu yang harus kita perhatikan. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau secara LK teman-teman ya, LK kurang baik ya. 1, 2, 3 nih, 1 dan 2, 3 tidak membuka pendapatan, lawan keuangan tidak mendapat disclaimer. Itu tinggal ada penjualan aja teman-teman. Nah, yang suka saya bilang kepada teman-teman ya, selagi ingat ya, selagi dia melaporkan keuangan, teman-teman masih cenderung baik-baik aja kan. Ya walaupun istilahnya mau negatif ya mau positif kayak, cuman ya kalau dia pendapatannya tidak ada ya waspada juga gitu sebagai investor teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi si Jin ini selagi teman-teman ya nomor 2 dan nomor 3-nya masih ada, walaupun dia di harga 51 ke atas teman-teman ya, 51, 52, 59, 70 lah teman-teman, tidak akan bebas daripada pecah kecuali kebijakan daripada BI gitu kan. Kalau berkehendak bebas ya bebas, tapi kalau berdasarkan tulis-tulisan aturan harusnya tidak bebas daripada FCA. Harusnya dia harus bisa membebaskan 2 dan 3 dulu ya. Apa 2 dan 3 itu? Yang tadi saya bilang itu di sini teman-teman. Sini nih. Dia harus laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada harus mendapat pendapatan. Berarti dia harus ada marketing nih untuk berusaha gitu teman. Yang kedua, ini tidak menyatakan pendapat, harus punya kepercayaan dari akuntan publik teman-teman. Nah, berikan laporan yang baik teman-teman, pendapatan harus ada. Nah, kalau sudah itu terbentuk teman-teman, atau dibuat mungkin kuartal 4 lah, kuartal 3 ya nanti ya. Mungkin nanti revenue-nya bagus teman-teman, mau 1 miliar kayak mau 1 juta teh nggak jadi masalah, yang penting pendapatan ada. Nah, dia akan hilang kan? Dia akan mungkin di kuartal 3 teman-teman lihat nanti ya, kalau sudah pendapatan sudah ada, ya bisa jadi dia akan di up teman-teman ya. Bukan di up, bebas daripada FCA. Jadi kalau untuk si Jin C ini kalau tidak 2 dan 3 tidak dilepaskan, mau berapapun harganya di angka 50 ke atas, tidak akan bebas daripada FCA ya. Kalau 2 dan 3-nya tidak diurus teman-teman ya. Nah, kalau sudah diurus mah ya pasti keluar daripada FCA, apalagi sudah di atas 50. Apalagi masih punya peluang nih teman-teman ya. 47 PR rasionya masih ada yang masuk buat teman-teman. Ini masih bisa ada peluang ke harga 117 teman-teman ya. Kalau enggak ke angka 200-an, bahkan ke harga tengah. Ya itu pernah menyentuh harga atap ya. Kalau usah ke harga atap deh teman-teman ya. Ke harga sini aja nih. Murah ke atas sedikit aja nggak jadi masalah di sini. Level 84 ke 100 aja teman-teman ya. Itu cenderung baik teman-teman. Tapi kalau karena 2 dan 3-nya ada teman-teman ya, itu yang jadi masalah. Jadi dia harus keluar dulu daripada 2 dan 3. Dia harus mempercayakan ke akuntan publiknya, laporan keuangan, eh, menyatakan harus setuju gitu kan dengan laporan keuangannya, dan salah satunya ya pendapatan harus ada. Kalau tidak ada ya cenderung dia akan terus FCA ya. Seberapa tinggi harganya tetap FCA. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ada orang dalam sih teman-teman ya.
Biar sebuah perusahaan teman-teman kalau ya tidak ada orang dalam harusnya mudah-mudahan sih enggak gitu teman. Janganlah gitu, jangan sampai ada orang dalam. Cenderung harus berusaha sendiri ya. Biarkan perusahaannya berusaha dengan sebaik-baiknya, memberikan kepercayaan ya, memberikan kepercayaan lagi kepada investor teman-teman ya. Terutama ya kepercayaan sama seorang market maker. Kalau market maker sudah percaya ya udah teman-teman ya. Tidak menjelang berapa lama pun pasti akan keluar daripada FCA. Ini penggeraknya si MGYU udah bagus sih teman penggerakan, cuma itu masalahnya teman-teman. 2 dan 3 tidak akan bebas daripada FCA. Kalau harga main bisa kemana aja. Bisa jadi ke harga 70, 80, 100 juga bisa. Bahkan bisa ke level sini teman standarnya di angka 1, 2, 3. Bisa ke arah situ. Cuman dia akan terus FCA teman-teman ya. Seperti GIA nih, GIA masih dia sudah harga berapa sekarang berapa? Saya nggak ngikutin teman soalnya kayak 75 ya. Tetap aja FCA teman-teman. Nih, tuh FCA 5. Ini angka 1 sama mau di berapapun teman-teman akan terus FCA. Karena equity-nya masih negatif. Dipingin bebas dari FCA. Ya, ini mau berapa, mau 1 tahun, 2 tahun pun kalau equity-nya masih negatif, fix dia akan terus FCA kecuali ada pembebasan. Kecuali bikin peraturan baru gitu. Nih si GIAT ini harga 50 dari mulai kapan teman-teman? Nah di sini nih 50. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Udah 4 bulan tapi dia belum keluar daripada FCA kan? Harusnya kan 3 bulan kalau FCA kelas 1 doang. Karena FCA ada kelas 5-nya, teman-teman ya. Dia tidak akan lepas daripada FCA selagi equity-nya masih negatif. Begitu ya. Oke teman-teman, segitu dulu ya yang bisa sampaikan untuk Jin C ya. Jadi sebenarnya mudah sih teman-teman ya, yang namanya perusahaannya harus ada penjualan gitu aja sih. Harusnya mudah, mau penjualannya berapapun, yang penting ada penjualan. Serta memberikan kepercayaan ya kepada akuntan publiknya, mempercayakan diri gitu, mempercayakan diri. Memberikan kepercayaan kepada akuntan publiknya bahwa saya bisa loh gitu menerangkan kan gitu istilahnya. Jadi menumbuhkan kepercayaan dari akuntan publik ya akhirnya bisa bebas daripada FCA. Yang penting ini kalau FCA kelas 1 saya bilang kan mudah. Makanya buat teman-teman kalau ada referensi soal FCA bagaimana cari referensinya, saya tidak akan menyebutkan nama emitennya karena saya dari awal tidak akan memberikan sebuah rekomendasi. Cuman saya memberikan clue-nya cari FCA kelas 1. Udah itu aja. Ya, kalau perlu teman-teman periksa minimal positif lah teman-teman ataupun nanti nyari P/E ratio yang tinggi ataupun yang fundamental. Nah, jadi masalah yang penting FCA kelas 1 aja. Soalnya FCA kelas 1 mudah keluarnya. Itu yang penting keluar daripada FCA ini karena untuk menjual itu sulit teman-teman. Menjual ataupun membelinya kan sulit. Tapi untuk Jing sih bagus teman-teman ya. Sudah mulai 5 kali. Apakah akan kemana? Saya suka dari awal. Kalau FCA itu pengawalan sampai bebas FCA. Setelah bebas FCA baru saya akan menentukan ini kenaiknya mau kemana, ini turunnya mau kemana. Selagi dia belum bebas FCA, saya tidak akan memberikan tanda kenaikan atau penurunan. Karena FCA adalah cara menjual tidak normal. Gitu aja teman-teman. Oke ya teman-teman seperti itu aja. Jadi harus berupaya ngelepasin 2 dan 3. FCA kelas 1-nya aman, cuman 2 dan 3 ini yang tidak. Kembali lagi harus dikembalikan kepada emiten. Kalau emitennya ingin baik di bursa, ikutin aturan bursa, cenderung market maker yang akan bekerja. Biarkan market maker yang bekerja soal. Jangan ikut campur. Kadang-kadang ikut campurnya kan dengan menjual sahamnya, teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih ya. Salam tertukar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan ciao.